semuanya, perkenalkan nama saya Maria Revana Rizky. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi yang mengambil jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Anak Usia Dini atau yang lebih dikenal dengan PG PAUD. Di video pembelajaran kali ini, saya akan mengangkat topik dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MM. Namun, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, lalu berikan like pada video ini, dan juga jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya. Topik yang akan saya angkat pada kali ini adalah tentang PPKN. PPKN adalah Pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan. PPKN menjadi mata pelajaran yang dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk membangun nilai-nilai budaya bangsa serta kebijakan yang menjadi sumber pengetahuan kepada peserta didik sehingga memiliki kesadaran untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Berikut pengertian PPKN menurut para ahli. Tujuan PPKN itu sendiri adalah untuk menumbuhkan pengetahuan dan juga wawasan serta kesadaran dalam bernegara, serta sikap dan perilaku untuk cinta pada tanah air. Pengetahuan pendidikan kewarganegaraan yang berhasil itu akan menumbuhkan rasa cinta pada negara dan juga rasa kesadaran untuk bela negara. Lalu itu dapat membuahkan sikap dan mental dari tiap-tiap individu yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Lalu sikap tersebut juga disertai perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tak lupa untuk peserta didik yang belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan, mereka dapat menghayati falsafah bangsa Indonesia, nilai-nilai falsafah bangsa, dan juga mereka dapat berbudi pekerti luhur dan berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka juga dapat berpikir lebih rasional, dinamis, serta sadar akan setiap hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan topik mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian tersebut. Tentu kalian sudah familiar dengan kata ideologi. Kalian pernah mendengarnya sewaktu kalian masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat lagi apa itu arti ideologi. Ideologi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ideas dan juga logos, yang berarti memiliki arti pemikiran, ilmu, lalu cara pandang dan juga cita-cita. Jadi bisa disimpulkan, ideologi adalah sebuah cara pandang dalam membentuk kerangka berpikir untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai dasar sistem kenegaraan Indonesia. Nilai-nilai pada setiap butir Pancasila dijadikan sebuah pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Pancasila itu sendiri menjadi suatu goal atau visi atau juga cita-cita yang harus dilakukan atau ditaati oleh pemerintah dan seluruh warga negara di Indonesia. Pengertian ini juga terdapat pada Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 pasal 1 yang bunyinya, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
yang mana artinya Pancasila harus dilakukan konsisten, tidak hanya serta-merta sebagai pajangan saja, sebagai hal yang hanya formalitas. Oh, tentu tidak. Kita harus melakukannya secara konsisten dan berkala. Kita diwajibkan untuk menaati Pancasila tersebut karena itu adalah suatu pedoman bagi kita warga negara Indonesia untuk melangsungkan kehidupan bernegara di negara ini. Sebagai ideologi negara, tentu saja Pancasila mempunyai fungsi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari Pancasila. Terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Ya, Pancasila bertindak untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang kedua, berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Lalu yang ketiga, Pancasila merupakan identitas bangsa. Ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Lalu yang terakhir, yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Nah, kalian sudah tahu kan dan paham bagaimana pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Tanpa Pancasila, negara kita tentu sudah terpecah belah. Dikarenakan kalian bisa tahu dan lihat sendiri bahwa kita terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak ragamnya. Bahkan seperti yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran yang lalu, kita mempunyai kurang lebih 1.300 suku bangsa. Dan itu sungguh banyak sekali. Dan oleh karena Pancasila, kita semua bisa bersatu. Seperti semboyan pemersatu bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi sekian video pembelajaran saya mengenai PPKN. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, atau bahkan mungkin kalian memang pernah mendengar tentang topik ini. At least ini bisa membantu kalian untuk mengingat lagi, untuk merefresh pikiran kalian atau ingatan kalian tentang pengetahuan pendidikan kewarganegaraan. Cukup sekian dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Jangan lupa ya, berikan like dan juga subscribe channel ini untuk menyaksikan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dah.